Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang networking model. Nah, submateri yang akan kita bahas yaitu ada penjelasan networking model, before and after networking model, pengenalan networking model, pengenalan TCP/IP, juga ada TCP/IP application layer, transport network data link and physical layer, kemudian ada juga encapsulation dan decapsulation. Nah, jadi apa sih itu networking model? Networking model adalah sebuah aturan atau standar dalam sistem jaringan komputer dan memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing, sehingga sulit untuk saling berkomunikasi antar vendor. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Nah, selanjutnya ada before and after networking model. Jadi, sebelum adanya networking model, mereka itu memiliki standarnya masing-masing teman-teman. Jadi, cara mereka mengirim data itu berbeda-beda. Ada yang aplikasi terlebih dahulu, ada yang ini terlebih dahulu. Sehingga untuk mengirimkan data dan berkomunikasi antar vendor itu susah teman-teman. Namun sekarang kita sudah memiliki standarnya, yaitu OSI atau OSI 7 Layer. Kenapa? Karena di sini memiliki 7 lapis ya teman-teman. Nah, standar ini sudah disepakati oleh seluruh vendor di seluruh dunia teman-teman. Selanjutnya, pengenalan networking model. Networking model ada dua model teman-teman. Sekarang yang sering digunakan adalah TCP/IP karena lebih less formal dibandingkan OSI. Lebih singkat dan ringkas juga, yaitu hanya 5 layer saja. Sebaliknya, OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Selanjutnya, pengenalan OSI model. Jadi, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dari jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Kemudian, pengenalan TCP/IP. TCP/IP model atau protokol internet merupakan standar jaringan yang didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4-5 lapisan saja, karena menggabungkan beberapa fungsi lapisan OSI ke satu lapisan yang lebih luas. Nah, cara kerja TCP/IP. Pertama, memecah data menjadi paket sebelum ditransmisikan ke layer lain. Kedua, paket dikirimkan melalui router sebagai penentu jalur atau rute. Kemudian, paket berhasil dikirim ke tujuan dan TCP/IP layer menjalankan tugasnya masing-masing sehingga menjadi sebuah file utuh. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Pertama, di pengirim itu akan mengirimkan paket data ke penerima. Nah, di sini itu paket datanya itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian dikirimkan melalui router ke penerima. Nah, di penerima ini, data tersebut digabungkan lagi menjadi sebuah file utuh. Nah, selanjutnya ada struktur OSI dan TCP/IP model. Seperti yang saya bilang sebelumnya, OSI model itu memiliki 7 lapisan, teman-teman, yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, bedanya dengan TCP/IP itu menggabungkan beberapa lapisan menjadi satu lapisan yang lebih luas. Misalkan di sini hanya ada application, tetapi application ini sudah mencakup presentation dan session. Nah, tadi saya bilang TCP/IP itu ada 4-5 lapisan, teman-teman. Jadi, bedanya TCP/IP 4 lapisan dan 5 lapisan itu terdapat pada physical dan data link, teman-teman. Di TCP/IP 4 lapisan, physical dan data link ini disatukan menjadi lapisan link saja. Tetapi di TCP/IP 5 lapisan ini dipisahkan. Tetapi sebenarnya ini itu sama aja ya teman-teman. Cuman yang sering digunakan secara real life itu yang TCP/IP 5 layer ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas TCP/IP application layer. Nah, jadi TCP/IP application layer itu melayani interface aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu ada HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain.
Nah, di sini contohnya kita user itu ingin mengunjungi sebuah web, misalkan kita ingin mengunjungi youtube.com. Nah, di sini ada HTTP ya teman-teman. HTTP itu termasuk di protokol application layer. Kemudian dikirimkan ke browser. Nah, browser ini akan meminta ke web server atau merequest. Di web server ini akan dicarikan yang mana sih youtube.com itu. Kemudian setelah web server menemukan data tersebut akan dikirimkan lagi ke browser atau merespon. Kemudian di browser ini akan dikirimkan lagi ke user, dikirimkan web page atau halaman yang kita inginkan, yaitu youtube.com. Selanjutnya ada TCP/IP Transport Layer. Jadi TCP/IP Transport Layer itu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi kepada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu ada TCP dan UDP. Apa sih itu TCP dan UDP? TCP atau Transmission Control Protocol, cara kerjanya itu yaitu menggunakan koneksi. Kemudian data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama atau lemot teman-teman. Berbeda dengan UDP atau User Datagram Protocol, cara kerjanya itu yaitu tidak berbasis koneksi. Data dikirim menggunakan tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat dibandingkan TCP. Kemudian ada TCP Network Layer. Nah, TCP/IP Network Layer ini adalah proses setiap perangkat komputer diberikan IP address sebagai alamat atau identitas dan mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika mengirimkan paket. Hanya terdapat satu contoh yaitu IP atau Internet Protocol. IP menyediakan fitur addressing dan routing untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat memerlukan alamat unik yang berbeda-beda agar tidak terjadi kesalahan pengiriman paket. Kemudian selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation ada pada komputer pengirim. Adalah proses pembungkusan paket data yang sudah dipecah-pecah dan diberi nama. Kemudian decapsulation ada pada komputer penerima, yaitu pembukaan bungkusan paket data dan menggabungkan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Misalkan dari pengirim, itu data dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu ada physical layer, data link network, transport, dan application. Kemudian, data ini di-encapsulation atau dibungkus. Nah, setelah dibungkus, lalu dikirimkan ke penerima. Nah, di penerima ini akan di-decapsulation atau dibuka bungkusannya, kemudian digabungkan lagi data yang sudah dipecah menjadi sebuah file yang utuh, seperti itu. Baik, sekian penjelasan materi tentang networking model dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.